Sahabat Excellent, kita kembali lagi ke tema Excellent Covered Influence. Tadi kita sudah membahas atau membicarakan sedikit tentang strategi untuk bertahan hidup yang ada pada setiap makhluk hidup, yaitu sebuah refleks yang cepat, yang terjadi, yang bisa dilakukan tanpa harus dipikirkan terlebih dahulu. Nah, sekarang saya akan sharing sedikit bagaimana sistem kerja dari refleks tersebut. Untuk itu saya akan membahas tentang model pikiran manusia yang sudah disederhanakan, yaitu alam pikiran manusia itu bisa dibagi jadi dua jenis, alam pikiran sadar dan alam pikiran bawah sadar. Dan kalau Anda perhatikan, alam pikiran sadar itu mewakili 10% dari kemampuan pikiran kita, sedangkan alam pikiran bawah sadar itu mewakili 90%. Nah, apa bedanya pikiran sadar dengan pikiran bawah sadar? Bedanya adalah pikiran sadar adalah pikiran yang aktif dan dominan pada saat sekarang. Nah, kemudian dominan ketika kita sedang membaca, ketika kita sedang berhitung, berbicara, dan lain-lain. Nah, sedangkan alam pikiran bawah sadar adalah kondisi pikiran yang dominan ketika kita sedang berimajinasi, ketika kita sedang berangan-angan, dan ketika kita sedang berada dalam kondisi terhipnotis. Nah, kemudian pikiran sadar adalah pikiran yang mengatur gerakan-gerakan yang dilakukan secara sadar. Misalnya ketika saya mengambil sebuah barang, saya melakukannya secara sadar dan terkontrol. Nah, kemudian pikiran bawah sadar adalah pikiran yang mengatur gerakan-gerakan yang kita lakukan tanpa harus kita pikirkan lagi. Contoh dari pikiran-pikiran yang dikontrol oleh pikiran bawah sadar adalah ketika kita sedang membawa mobil, kita tidak memikirkan langkah-langkahnya, kita tidak harus berpikir kita harus injak kopling, kemudian mengganti persneling dan lain-lain, karena semuanya itu kita lakukan secara otomatis tanpa harus dipikirkan lagi. Oke? Atau ketika kita sedang berjalan, kita tidak akan berpikir kanan kiri, melainkan dibiarkan saja akan bekerja secara otomatis. Kemudian pikiran sadar itu adalah pikiran yang bekerjanya linear dan kemampuannya terbatas. Yang disebutkan kemampuannya terbatas adalah menurut penelitian para psikolog, pikiran sadar itu hanya bisa memproses sebuah tugas secara serentak itu 7-9 tugas. Di atas itu akan overload. Nah, sedangkan pikiran bawah sadar itu kemampuannya hampir tidak terbatas. Makanya di sini ditulis 90%. Nah, kenapa tidak terbatas? Karena bisa melakukan tugas apa saja atau banyak tugas secara serentak. Misalnya, sementara saya berbicara dengan Anda, pikiran bawah sadar dan tidak sadar saya itu mengatur pernafasan saya, mengatur denyut jantung saya, mengatur tekanan darah saya, mencernakan makanan yang saya makan tadi pagi, dan banyak hal yang diatur sekaligus tanpa harus overload. Oke, nah karena pikiran sadar manusia itu kemampuannya terbatas, sedangkan tugas manusia sehari-hari itu sangat kompleks, maka supaya manusia bisa berfungsi secara normal dan efektif dalam sehari-hari, kita mengandalkan program-program yang terjadi, yang berjalan secara otomatis, yaitu gerakan-gerakan yang dikontrol oleh pikiran bawah sadar. Oke, jadi boleh dikatakan dalam setiap hari kita mengandalkan program-program yang berjalan secara otomatis tersebut, atau boleh disebut kita ini berada dalam kondisi atau modus autopilot. Kita melakukan banyak hal-hal tanpa kita pikirkan, tanpa kita sadari, berkat adanya program-program tersebut. Nah, dan program tersebut itu bisa kita pelajari dan bisa kita kondisikan. Contohnya adalah sebuah eksperimen dari seorang dokter dan psikolog yang berasal dari Rusia, Dr. Ivan Pavlov. Yaitu Dr. Pavlov melakukan eksperimen pada seekor anjing. Yaitu percobaannya itu, dalam percobaan tersebut, anjing itu diberi makan, kemudian belnya dinyalakan. Oke, sehingga dan setiap kali diberi makan, bel akan dinyalakan, sehingga lama-lama akan terbentuk sebuah program yang akan berjalan secara otomatis, yaitu setiap kali belnya itu dibunyikan, maka anjing tersebut akan mengeluarkan liur secara otomatis meskipun tidak diberikan makanan.
Oke, jadi refleksi-refleksi inilah yang kita manfaatkan, dan influence itu adalah metode yang mempelajari cara kerja program tersebut dan bagaimana cara memanfaatkan program tersebut untuk membujuk dan mempengaruhi orang lain. Oke, kenapa saya menggunakan influence? Nah, untuk itu saya akan menjelaskan sedikit tentang hal-hal yang tentang premis yang dasar dari terapi. Yaitu dalam terapi ada sebuah premis, kita hanya bisa mengontrol diri kita dan perilaku kita sendiri, dan kita tidak bisa mengontrol perilaku orang lain. Yang bisa kita lakukan hanyalah membujuk dan mempengaruhi mereka. Nah, untuk menjelaskan kenapa kita butuh influence, saya akan mulai dengan ilustrasi seperti ini. Kalau Anda perhatikan, lingkaran biru itu mewakili hal-hal yang bisa kita kontrol. Misalnya, perilaku kita, emosi kita, pikiran kita, semuanya masih di bawah kontrol kita. Atau juga pekerjaan kita, rumah kita, mobil kita, semuanya masih di bawah kontrol kita. Nah, kemudian lingkaran merah itu mewakili hal-hal yang sudah di luar kontrol dari kita. Yaitu misalnya perilaku orang lain, emosi orang lain, pikiran orang lain tidak bisa kita kontrol. Kemudian rumahnya orang lain, pekerjaan orang lain, mobil orang lain, dan apa saja miliknya juga adalah hal-hal yang sudah tidak bisa kita kontrol. Oke, lalu bagaimana caranya supaya kita tetap mampu membujuk mereka supaya mereka mau melakukan apa yang kita harapkan dari mereka? Nah, disinilah influence itu bekerja, yaitu lingkaran yang abu-abu mewakili hal-hal yang masih bisa kita pengaruhi. Jadi meskipun kita tidak mampu mengontrol orang-orang di sekeliling kita dalam hal emosi, perilaku, dan lain-lain, kita masih mampu membujuk mereka dan mempengaruhi mereka sehingga mereka tetap mau melakukan apa yang kita harapkan dari mereka tanpa merasa dipaksa dan dengan sukarela. Oke. Nah, bagaimana caranya, apa saja konsep-konsep atau langkah-langkahnya yang influence yang bisa kita lakukan, akan saya bahas sesudah pesan-pesan berikut. JYP 2P